Mari sama-sama kita nyanyikan. Di saat aku takut, ku percaya padamu. Segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Oh, terima kasih Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Mari sekali lagi nyanyikan. Di saat aku takut, ku percaya padamu Tuhan. Percaya padamu. Kekhawatiranku di tanganmu. Sama-sama serahkan. Ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesakanku telah kau tanggung bagiku, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan, sebab Engkau Allah yang ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya. Di dalam hidupku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Shalom saudara-saudara.
jemaat GBI Heart of Christ yang dikasihi Tuhan, dan semua yang mengikuti ibadah online ini. Pada hari ini kita masih dalam masa PSBB, di mana kita tidak boleh beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Tetapi kami percaya dimanapun saudara berada, kita semua dapat mengikuti ibadah ini. Saudara, di awal bulan Oktober ini, seperti biasa kita menerima tubuh dan darah Yesus, yaitu perjamuan kudus, untuk mengingatkan kebaikan Yesus yang mau mati bagi kita. Sehingga barang siapa percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit dan naik ke surga, boleh diselamatkan. Dan melalui darah Yesus kita diampuni dosa-dosa kita, kita dilepaskan dari kutuk, dari dosa, dan melalui bilur-bilur Yesus kita disembuhkan, kita dipulihkan. Sebelum kita beribadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, walaupun kami belum bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu di gedung gereja, tetapi kami tetap bisa beribadah bersama-sama dengan jemaat-Mu secara online. Karena kami ingin mematuhi peraturan pemerintah yang melarang kami beribadah di gedung gereja di masa PSBB ini. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah. Berkati, urapi mata, telinga, pikiran, hati untuk tertuju akan firman-Mu Tuhan. Dan urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu mata, telinga, pikiran, hati. Dan setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba-Mu ini adalah perkataan firman-Mu saja. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus, ya, memakan roti dan anggur perjamuan ini, saya mau menyampaikan pada saudara, karena saudara tidak berada di dalam gedung gereja, mungkin saudara tidak punya roti dan anggur seperti yang biasa kita minum dalam perjamuan kudus. Mungkin saudara di rumah punya roti kering atau biskuit, ya. Saudara bisa pecahkan menjadi kecil-kecil, ya. Dan anggurnya saudara bisa gantikan dengan teh, ya, atau mungkin sirup, ya, apa saja. Karena esensi perjamuan kudus adalah mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan. Intinya adalah kita untuk mengingat-ingat akan kematian Yesus, pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus untuk kita, supaya kita tidak binasa tetapi hidup yang kekal. Mari saudara, kita siapkan hati kita siapkan roti, biskuit atau teh, dan kita berdoa sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami semua mengangkat roti dan anggur ini Tuhan, untuk menerima tubuh dan darah-Mu, di mana Engkau Tuhan mau turun ke dunia menjadi manusia untuk menderita bagi kami. Bahkan Engkau mau disalib dan mati bagi kami Tuhan. Engkau bangkit dan naik ke surga, supaya kami semua yang menerima tubuh dan darah-Mu, kami boleh hidup kekal, kami boleh peroleh keselamatan, kami boleh dilepaskan dari dosa-dosa, kami boleh dilepaskan dari kutuk, kami boleh disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, dan segala dosa kesalahan kami Engkau ampuni Tuhan. Kalau saat ini kami masih hidup dalam dosa, kami sering melakukan dosa dan kesalahan di hadapan-Mu Tuhan, ampuni setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bila melalui roti dan anggur ini Tuhan, kami boleh Tuhan hidup dalam ciptaan yang baru, hidup di dalam Kristus Yesus, di mana kami meninggalkan segala hidup yang sia-sia, yaitu hidup dalam dosa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mulai angkat roti kita tinggi-tinggi untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pegang tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus yang dihancurkan di atas kayu salib? Saudara yang percaya, mari katakan amin dan sama-sama kita memakannya dalam syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan. Pada oleh bilurmu Tuhan kami disembuhkan. Saudara, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan dan anggur ini adalah darah Yesus. Ya, mari kita angkat cawan kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa-dosa kita? Yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari saudara kita berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan yang begitu baik, mau menyerahkan nyawanya, yang mau disalib untuk kita. Tuhan Yesus, terima kasih, kami semua telah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami diampuni dosa-dosa kami. Bahkan segala kesalahan kami, segala apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami telah Kau ampuni melalui darah-Mu Tuhan. Tuhan, mulai hari ini kami tidak lagi akan hidup di dalam dosa. Kami akan menjauhi dosa Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk tubuh-Mu yang dihancurkan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan dari segala sakit penyakit. Khususnya kami Kau lindungi dari COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya biarlah Tuhan tubuh dan darah-Mu ini menjadi peringatan bagi kami bahwa Engkau telah mati bagi kami. Dan kami mulai hari ini menjadi ciptaan baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau bentar lagi kami mau menerima firman-Mu. Engkau berkati kami semua. Mata, telinga, pikiran hati kami agar tertuju pada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Engkau ambil alih hamba-Mu. Engkau taruh kata-kata dalam bibir hamba-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Salam saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Masih sambungan dari yang minggu-minggu lalu. Dengan judul kuasa doa yang benar. Dari kitab Yakobus 5 ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari tentang doa. Pertama, doa orang yang benar. Dengan yakin didoakan, berdoa dengan iman, sangat besar kuasanya. Ya, ada 3 poin. Dan 2 minggu lalu kita telah belajar tentang doa orang yang benar. Apa arti orang yang benar? Orang yang benar adalah orang yang percaya Yesus dan mengasihi Yesus lebih dari segala yang dimilikinya. Contohnya Abraham yang rela memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasih yaitu Ishak. Ketika Tuhan meminta pada Abraham, Abraham berikanlah anakmu yang kau kasih itu. Abraham tidak segan-segan untuk memberikan Ishak sebagai korban bakaran. Ini adalah orang yang benar. Minggu lalu kita belajar tentang doa dengan iman. Ya, mengapa kita harus berdoa dengan iman? Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jika Tuhan tidak berkenan pada saudara, ini artinya Tuhan tidak menyukai saudara, maka doa-doa kita sia-sia. Karena doa kita tidak ada kuasanya. Kalau kita berdoa tapi tidak yakin, tidak punya iman pada Tuhan. Hari ini kita belajar tentang poin yang ketiga, tentang kuasa doa yang benar. Ya. Mengapa saya tambahkan kata yang benar? Sebab ada doa-doa yang salah. Dan doa yang salah itu tidak menghasilkan apa-apa. Doa yang salah tidak ada kuasanya. Doa yang salah tidak dijawab Tuhan. Tadi katakan dengan jelas, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar pasti tentunya doanya benar. Permintaan-permintaannya benar, ya. Permohonannya benar. Sesuai kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kok bisa begitu, Pak? Apa memang selalu orang benar doanya benar? Kita lihat firman Tuhan. Pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik.
Tetapi pohon yang tidak baik selalu menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi saudara, kalau orang benar, pasti doa-doanya benar. Tetapi orang yang tidak benar, biasanya memiliki doa yang salah. Dan tujuannya salah. Dan doa yang salah tidak ada kuasanya dan sia-sia. Kita buka kitab Yakobus pasal 4 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jelas sekali dikatakan, ya, ada doa yang salah. Ya. Kita salah berdoa. Mengapa kita dikatakan salah berdoa? Sebab yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Misalnya, saya kasih contoh. Kita melihat teman kita di gereja, ya, segereja dengan kita. Dia punya mobil, ya. Tetapi kita saat ini hanya naik sepeda motor, masih nyicil lagi, ya, belum lunas. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya mobil seperti milik teman saya, ya kan? Dia sama saya sama-sama ke gereja yang sama, dengar firman Tuhan yang sama, gembalanya sama, gedung gerejanya sama, tetapi dia punya mobil yang bagus, banyak temannya, dihormati teman-temannya, dan hidupnya enak Tuhan. Tetapi saya tidak punya mobil, saya hanya punya motor, jelek lagi. Dan tidak ada teman yang menguasai saya, semua teman menjauhi saya, tidak menghormati saya. Tuhan beri saya mobil seperti teman saya, supaya saya disukai teman-teman, supaya saya dihormati teman-teman, supaya saya bisa banyak teman-temannya Tuhan. Beri saya mobil supaya saya nggak dihina di gereja maupun dihina di keluarga. Saudara, kira-kira doa seperti ini benar atau salah? Saya katakan doa seperti ini salah. Karena doanya meminta mobil untuk memenuhi hawa nafsunya, memenuhi keinginan pribadinya, supaya tidak dihina orang, supaya dipuja orang, supaya disukai orang, supaya diikuti orang. Dia meminta mobil dengan motivasi supaya dihormati orang, supaya dipuja orang. Itu benar-benar salah, saudara. Kenapa teman kita bisa punya mobil, kita tidak? Saudara lihat, mungkin teman kita memang memerlukan mobil. Mungkin teman kita sudah berkeluarga, punya anak 3, dan ibunya atau mertuanya juga ingin ke gereja bersama-sama. Sehingga mereka harus punya satu mobil yang bisa dipakai untuk bersama-sama ke gereja beribadah. Sedangkan kita saat ini mungkin masih single, atau mungkin berkeluarga tapi belum punya anak, atau kita sudah berkeluarga masih punya anak 1, jadi masih punya motor, itu masih bisa dipakai untuk ke gereja. Sedangkan teman kita mungkin banyak anggota keluarganya, atau mungkin teman kita sudah memiliki pekerjaan tetap, mungkin mempunyai usaha, mempunyai penghasilan tetap, di mana teman kita sudah sanggup untuk mencicil kreditan mobil, atau sudah sanggup untuk membayar semua kebutuhan pengeluaran mobil seperti bensin, ya, seperti STNK, seperti servis mobil. Dia mampu untuk memenuhi segala pengeluaran mobilnya. Sedangkan kita punya satu motor, bensin di tangki pun sering kering, dan kita belum bisa membelinya, saudara. Jadi kita jangan menyamakan dengan orang lain. Tuhan beri saya mobil, kenapa saya pakai motor? Kita harus lihat dulu keadaannya. Atau mungkin teman kita punya mobil untuk dipakai bekerja, dari Senin sampai Sabtu pakai untuk bekerja, muat barang dagangan, dan mobilnya itu menghasilkan uang. Mobil yang dibeli teman kita, yang diberikan Tuhan, itu untuk bekerja, menghasilkan keuangan, ya, menghasilkan penghasilan yang baik, sehingga jadi berkat bagi keluarga dan juga bagi pekerjaan Tuhan. Sedangkan kita minta mobil hanya untuk gagah-gagahan, hanya untuk dipuja. Saudara, Tuhan selalu rindu memberikan yang terbaik bagi kita, sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Apa yang kita butuhkan saat ini, itu Tuhan akan berikan. Dan siapa yang menilai? Tuhan sendiri.
Maka di dalam doa, kita harus berdoa, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Yesus berdoa juga, tapi apa dikabulkan oleh Bapa di surga? Tidak. Dia berkata, Bapa, sekiranya kalau bisa, kalau mungkin, lalukan sauni dari aku. Tetapi tetap aja, tapi Yesus disalib. Tapi karena kehendak Tuhanlah supaya Yesus disalib, supaya kita semua selamat, yang tadi kita peringati, ya, makan roti dan minum anggur. Mari saudara, kita harus berdoa dengan benar, maka sangat besar kuasanya. Kita belajar dari Musa, saudara. Musa adalah orang yang benar. Musa adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Maka doa Musa besar kuasanya. Karena apa? Musa berdoa meminta dari Tuhan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk Musa dihormati, bukan. Tetapi semuanya doa Musa untuk kesejahteraan, keselamatan bangsa Israel. Dan Musa sangat percaya dengan kuasa doa. Karena doa-doa Musa tidak hanya untuk Tuhan belah laut supaya Musa gagah, enggak. Semua untuk kepentingan bangsa Israel supaya sampai ke tanah Kanaan. Mari kita buka Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 13. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, dan berperanglah melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, kita lihat di ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bangsa Israel di padang gurun, baru keluar dari tanah Mesir, baru keluar dari laut Teberau, ya. Bangsa Israel diperhadapkan dengan musuh, dihadang oleh bangsa Amalek untuk diperangi. Bangsa Amalek datang untuk memusnahkan bangsa Israel, ya. Seperti saat ini kita sedang menghadapi PSBB kedua, ya. Kita baru selesai PSBB pertama, masuk ke new normal. Kita sudah mulai bekerja, beraktivitas. Tidak lama kemudian ada PSBB kedua sampai saat ini, ya. Kita harus mengalami banyak masalah-masalah, banyak toko ditutup, banyak restoran ditutup, banyak usaha-usaha bangkrut, saudara. Dan saat ini kita mungkin juga demikian. Usaha kita sepi, tidak ada pelanggan, warung kita sepi, nggak ada yang makan. Mungkin toko kita juga nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Orderan stop, semuanya usaha kita, pekerjaan kita sepertinya berhenti. Jadi benar-benar berat hidup kita saat ini, saudara. Tetapi yang kita alami tidak seberat yang dialami bangsa Israel di padang gurun. Sudah hidup di padang gurun, kekeringan, masih diserang oleh orang Amalek untuk dimusnahkan. Saudara, apa yang dilakukan Musa ketika bangsa Israel dihadang bangsa Amalek? Mari kita baca ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan pergi ke puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang katakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara, Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang untuk berperang. Artinya tidak semua orang dipilih untuk berperang. Untuk berperang, Yosua harus memilih orang-orang tertentu. Tidak sembarang orang dipilih. Tidak mungkin orang yang suka khawatir, takut, bersungut-sungut,
mengeluh, itu dipilih Yosua. Karena orang yang suka khawatir, takut dan bersungut-sungut akan menjadi penghalang pertolongan Tuhan dalam peperangan. Karena Tuhan tidak akan memberikan pertolongan pada orang yang khawatir, takut dan bersungut-sungut. Saudara, kita ingat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia di padang gurun 40 tahun. Dan mereka bersungut-sungut, akhirnya mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Mereka semua mati di padang gurun. Mungkin saat ini kita di PSBB, ya, kita berjalan di tengah-tengah masalah ekonomi, perusahaan kita, usaha kita, toko kita, dagangan kita, atau kantor kita dimana bekerja, kita banyak masalah-masalah. Mungkin kita dikurangin gajinya, dipotong gajinya, dipotong allowance-nya, dan kita mungkin dagang nggak ada omset, nggak ada yang datang. Kita sangat berat sekali. Kita tidak perlu bersungut-sungut, karena saat ini kita sedang berada di padang gurun, sedang di dalam peperangan melawan segala badai hidup kita, saudara. Jadilah orang yang dipilih Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut, khawatir, dan kita takut, itu kita tidak akan bisa menerima pertolongan Tuhan. Jadilah orang yang dipilih. Yosua memilih orang tertentu, tidak sembarang orang. Lalu Musa naik ke atas bukit, memegang tongkat Allah, mengangkat tangannya di atas bukit. Hampir semua para penafsir, ya, saya searching di informasi di Google, di mana-mana, nyaris semua penafsir menganggap bahwa tindakan Musa mengangkat tangan itu adalah tindakan berdoa, saudara. Dengan berdoa menunjukkan bahwa Musa sangat bergantung pada Allah, bergantung pada Tuhan untuk menentukan hasil pertempuran. Musa sangat tahu dan mengerti bahwa dengan berdoa maka bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Amalek. Maka Musa mengangkat tangan untuk berdoa. Ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, ini hal yang perlu kita perhatikan. Suatu hal yang aneh. Musa ada di atas bukit. Yosua dengan tentaranya berperang di padang gurun. Sangat jauh jaraknya. Tetapi ketika Musa angkat tangannya, Yosua dan bangsa Israel jadi kuat. Dan dia mendesak bangsa Amalek. Tetapi kalau Musa capek tangannya, dia turun tangannya, maka bangsa Amalek, musuh Israel yang lebih kuat. Saudara, peperangan bangsa Israel melawan Amalek bukan ditentukan hanya oleh prajurit atau bangsa Israel sendiri, tetapi oleh tangan Musa. Tangan Musa naik, bangsa Israel menang. Tangan Musa turun, bangsa Amalek yang menang dan bangsa Israel kalah. Apa yang kelihatan ditentukan dari apa yang tidak terlihat. Saudara, inilah suatu rahasia kesuksesan orang. Tetapi kadang-kadang banyak orang tidak mengerti. Kita bisa sukses, kita bisa diberkati dari sesuatu yang tidak terlihat, yaitu doa-doa kita. Tapi banyak orang tidak mengerti. Dalam meraih kesuksesan, terkadang orang lebih banyak bekerja keras, siang dan malam, mengandalkan kekuatannya, relasinya, bank-banknya, hutang sana, hutang sini, tipu sana, tipu sini. Terkadang memakai cara yang tidak halal, tidak baik. Pergi ke dukun, ke orang pintar, ke peramal untuk mendapatkan kesuksesan. Padahal Musa hanya perlu angkat tangan, menang. Turun tangan, bangsa Israel kalah. Ini sangat ajaib, saudara. Sangat simple, sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi kita anak-anak Tuhan tidak mau berdoa di dalam peperangan hidup ini. Saat ini di PSBB 2 ini kita sedang masuk dalam peperangan melawan badai hidup kita, yaitu badai ekonomi, sakit penyakit, keluarga. Kita hanya perlu angkat tangan kita kayak Musa. Dengan cara apa? Berdoa. Berdoa adalah percakapan kita dengan Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa kita bergantung penuh dengan Tuhan. Dan kita benar-benar tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tetapi kita seringkali tidak mau berdoa, saudara. Dengan demikian di PSBB ini kita akan berat, saudara. Jadi kita harus berdoa.
Jika kita berdoa pada Tuhan yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita, maka kita bisa mengalahkan segala masalah hidup kita yang kita hadapi saat ini, saudara. Itulah yang dilakukan Musa untuk mengalahkan bangsa Amalek dalam peperangan. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, Musa seharian mengangkat tangan. Itu capek sekali. Sampai gak kuat dia turun. Akhirnya bangsa Amalek yang kuat. Dia naik lagi, bangsa Israel yang kuat. Tapi bagaimana untuk mempertahankan supaya bangsa Israel tetap kuat dalam pertempuran dan menang? Musa harus tetap angkat tangan. Tapi gimana kalau capek gak kuat? Dan ada Harun dan Hur yang menopang tangan Musa sampai matahari terbenam. Jadi doa kita lah yang menjadikan kita kuat. Demikian pula dengan keadaan kita. Maka di dalam menghadapi berbagai masalah, kita tidak boleh berhenti berdoa. Kita tidak boleh berkata, Pak capek Pak berdoa Pak. Saya berdoa terus, tapi masalahku belum selesai. Saudara, kita tetap berdoa terus. Karena apa? Belum selesai masalah kita bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Bukan Tuhan tidak menolong. Justru saat ini kita masih di dalam peperangan, di dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita terus berdoa, bangsa Israel berdoa seharian. Tidak mungkin, cukuplah jam 10 pagi, siang selesai, nggak usah angkat tangan, makan dulu. Tidak, kok belum menang. Itu sampai bangsa Israel menang, maka Musa baru selesai angkat tongkat itu, saudara. Jadi kita selalu berdoa di dalam PSBB kedua ini. Tetap berdoa. Pak, kok belum ada pemulihan? Saudara dalam peperangan belum selesai. Jadi jangan terus tergesa-gesa sampai nanti kita menang. Dan pasti kita menang. Karena doa orang yang benar, jika dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Saudara, akhir-akhir ini tidak hanya kita yang mengalami kesusahan hidup. Semua orang. Saya kalau baca informasi sosmed, semua, bahkan perusahaan-perusahaan besar mulai menutup perusahaannya, cabang-cabangnya yang ribuan, ratusan. Semua orang banyak mengeluh, banyak orang di PHK, banyak orang stres. Kita semua di dalam peperangan ekonomi, saudara. Maka kita tetap berdoa karena besar sekali kuasanya. Apa yang kita doakan itu menjadikan kita kuat dan menang dalam peperangan ini. Apa yang tidak kelihatan, yaitu doa-doa kita, itu menentukan apa yang terjadi di dalam hidup kita yang kelihatan ini, saudara. Mari kita akan tutup dengan ayat yang terakhir. Kita belajar dari Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saya ulang, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Daniel adalah orang yang benar. Dia 3 kali sehari berdoa. Bukan pada saat Daniel ada masalah. Tidak. Dikatakan Daniel berdoa, berlutut memuji Allah 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya. Ini artinya setiap hari, ada masalah atau tidak masalah, Daniel selalu berdoa 3 kali sehari. Kita seringkali berdoa 3 kali sehari, tetapi saat kita makan saja. Makan pagi kita berdoa, makan siang kita berdoa, makan malam kita berdoa. Itu saja. Saudara, ini bukan doa seperti Daniel. Kita doa, berlutut, menyembah, ya, saat teduh dengan Tuhan, baik siang, sore, dan malam kita berdoa. Maka ketika kita berdoa menjadi lifestyle kita, menjadi kebiasaan kita, saudara.
Maka hidup kita di dalam penyertaan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Badai apapun yang kita alami, kita di dalam penyertaan Tuhan. Karena doa-doa kita yang kita doakan setiap hari 3 kali ini sangat besar kuasanya. Daniel berdoa 3 kali sehari tanpa ada masalah apapun. Tetapi ketika Daniel menghadapi fitnah, menghadapi orang yang menghasut raja, hadapi orang yang menyerang dia, dan akhirnya Daniel dimasukkan ke gua singa, apa yang terjadi? Daniel tetap disertai Tuhan. Pertolongan Tuhan tetap ada pada Daniel. Tuhan mengirim malaikat yang mengatup semua mulut singa-singa. Jadi mulut singa-singa ditutup oleh malaikat, dan Daniel semalam-malaman bersama singa-singa di gua. Dan Daniel tidur bersama singa-singa. Mungkin singanya dijadikan sandaran Daniel waktu tidur. Ya, masalah berat singa-singa, tapi bagi Daniel menjadi berkat. Dia bersandar tidur enak, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita rajin berdoa, ya, kita rajin ibadah, rajin saat teduh, saya percaya kita semua jemaat Tuhan di Kibiyat of Christ dan semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, percayalah, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan motivasi yang benar, maka kita mengalami atau menerima mujizat yang sangat besar. Saudara, hari ini kita masih dalam PSBB, kita tidak bisa beraktivitas bekerja dengan baik. Mungkin income kita, penghasilan kita tidak sebanyak waktu dulu, ya. Tetapi percayalah, di tengah-tengah padang gurun ini, di tengah-tengah masa PSBB ini, penyertaan Tuhan tetap ada pada kita. Pertolongan Tuhan tetap ada pada kita. Asalkan kita mau berdoa dengan benar. Berdoa dengan yakin. Hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, tinggalkanlah dosa kita. Jauhi dosa kita. Hari ini kita telah menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, Yesus mau mati bagi kita. Artinya Yesus mau memberikan nyawanya untuk kita. Apalagi yang kita butuhkan, pasti Tuhan Yesus berikan. Tuhan Yesus pasti lindungi kita, sertai kita di masa-masa sulit. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, yaitu doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami dibenarkan oleh tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya kami hidup di dalam firman Tuhan, kami hidup dalam ciptaan baru. Dan kami hidup sebagai orang yang benar. Kami hidup sebagai orang yang Kau benarkan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga berdoa dengan yakin, dengan iman. Setiap kali kami doa, kami percaya bahwa kami telah menerima doa-doa kami. Maka akan Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini anak-anak-Mu sedang mengalami masa PSBB, masa pembatasan jarak berskala besar. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa bekerja secara normal, beraktivitas secara normal. Tapi kami percaya di tengah-tengah masa PSBB ini, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada pada anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati Tuhan, lindungi sertai. Hamba-Mu berdoa, setiap jemaat-Mu, setiap yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau beri kelegaan, yang sedang mengalami kesusahan ekonomi Engkau tolong, Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terlebih lagi Kau berkati hatinya, supaya benar-benar percaya pada Engkau, benar-benar beribadah pada Engkau, dan benar-benar berdoa dengan motivasi sesuai kehendak Tuhan. Dan kami percaya jemaat-Mu akan menerima kuasa doa, mujizat yang besar. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami, dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami rindu terima berkat-Mu. Mari saudara, kita angkat tangan kita tinggi, kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin akan setiap kata-kata iman ini dan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dengan hati yang selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih,
kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin.